Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang materi yang berkaitan dengan matriks dalam MATLAB. Ya, untuk penulisan matriks sendiri, misalnya saya harus menuliskan sebuah matriks yang beranggotakan 2, 3, 6, 8, maka penulisannya adalah seperti ini. Demikian dengan yang B, juga demikian. Misalnya saya ingin buat anggota 3, negatif 1, ya. Kemudian ada 2, ada 5. Ya, gini. Jadi cara penulisan matriks dengan A, 2, 3, 6, 8 adalah A sama dengan kurung siku 2, spasi 3, titik koma, 6, 8, kurung siku. Kalau B juga demikian, jadi 3, jadi jangan lupa kurung siku dulu, 3 min 1, titik koma, 25. Seperti ini. Kemudian, kalau misalnya saya ingin mencari A transpose, jadi A tanda petik, begini, answer, dan demikian sudah tertera A transpose. Kemudian B transpose juga demikian. Enter. Nah, setelah itu, bagaimana kalau penjumlahan? Jadi A ditambah B, jadi Anda tinggal mencari aja, akan ketemu. Bagaimana kalau pengurangan A dikurangi B sama dengan ini? Kemudian bagaimana kalau misalnya inverse, ya, inverse. Sorry, determinan dulu. Kalau determinan A, ya kita mencari determinan det, buka kurung A besar. Akan ketemu hasilnya, yaitu determinan A-nya itu adalah 2. Kemudian kalau determinan B, yaitu det B, itu sama dengan berapa Anda mencari di sini, 17. Pak, kalau misalnya saya ingin menuliskan seperti ini, det A kecil, begitu misalnya. Nah, dia tidak akan mau. Kenapa? Di sini ada perintah bahwa undefined function of variable of A. Jadi, E di sini tidak ada maknanya. Jadi, maka Anda harus benar-benar konsisten dalam menuliskan simbol. Jadi, kalau misalnya pada saat di sini adalah A besar, berarti ketika Anda mencari determinan A, berarti juga det A. Gitu. Bagaimana kalau misalnya yang inverse? Inverse A, yaitu INV A besar. Akan mencari negatif 4, 1,5, 3, min 1. Kemudian bagaimana kalau misalnya inverse B? Inverse B. Jadi seperti ini. Saya ingin menambahkan A ditambah B transpose. Tinggal Anda ketik A tambah B, tanda petik. Nah, seperti ini. Kalau misalnya saya ingin menulis matriks dengan 3 kali 3. Berarti A sama dengan, terserah. Misalnya saya ingin punya anggota lain yaitu 2, 4, 5. Jangan lupa spasinya 1 kali. 2, 4, 5, titik koma. Kemudian saya punya 3, negatif 1, 0. Kemudian ada lagi di sini 1, 4, 5, kurung siku. Akan jadi seperti ini. Ketika Anda menambah A, ini akan sudah berubah. Jadi, ketika Anda menjumlahkan A ditambah B, kita lihat hasilnya. Dia tidak akan ada hasilnya di sini. Kenapa? Karena meskipun A yang di atas itu masih ada, tapi MATLAB tetap akan menganggap fungsi yang tertera atau yang akan diformulasikan adalah A yang paling bawah. Jadi agar tidak rancu, maka saudara harus bisa mengganti simbol dengan hurufnya. Misalnya, ganti aja deh D. D sama dengan berapa? 2, 4, 5, kemudian 3, min 1, 0, kemudian ada 1, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya punya E, D ditambah B bisa nggak? Masih nggak bisa. Kenapa? Karena B-nya tadi adalah matriks 2 kali 2. Sementara D ini adalah matriks 3 kali 3. Jadi dalam bersifat penjumlahan matriks itu ordonya harus sama. Terkecuali kita punya E sama dengan 3, negatif 3, 6. Kemudian ada lagi 7,
terus 8, 9, kemudian lagi 0, 2, dan negatif 1, baru tekan enter. Ketika D tambah E, dia akan berfungsi. Nah, gitu. Kemudian kalau kita mencari determinan D, ya tinggal aja det D, oke, det E, sorry, det E, nah, negatif 15. Terus bagaimana lagi kalau misalnya saya ingin kali, ya tinggal kali aja A kali, sorry, D kali E. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena perkalian simbolnya bukan X, tapi bintang D, bintang E. Oke. Ketemu. Kemudian kalau saya ingin nyarikan matriks dengan konstanta, ya tinggal 3 bintang D sama dengan oke. Terus kalau misalnya saya punya 3 bintang A, 3 bintang D dikurangi E transpose misalnya itu. Bisa langsung. Nah, ini teman hasilnya. Jadi saudara harus benar-benar mengetahui simbolnya bagaimana, kemudian cara peraturannya seperti apa, penulisannya. Ingat-ingat, kalau misalnya pengen menghapus semua biar tidak berpengaruh, ya clear. Clear. Yes. Anda tulis lagi di sini. Nggak akan pernah berfungsi lagi. Oke. Ada finite function of variable A. Kenapa? Karena di sini sudah di-clear. Jadi kalau memang Anda pengen memfungsikan lagi, berarti Anda harus menulis ulang lagi matriks A bagaimana, B bagaimana, D bagaimana, dan E bagaimana, maka Anda bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Begitu. Terima kasih.